Baik, Pastor. Nah, saya mau bertanya mengenai salah satu buku yang saya baca tentang penafsiran Alkitab. Yang kemarin Romo Indra suruh saya membaca atau kami membacanya. Di situ saya sempat kebingungan dengan perkataan atau kalimat di halaman 46. Setelah saya membacanya itu bagian yang halaman 49 yang berikutnya, itu dia mengatakan bahwa menghilangkan makna khas dari perjanjian lama berarti mencabut perjanjian baru dari akar historisnya. Ya, kita tahu bahwa perjanjian baru banyak kaitan dengan perjanjian lama. Tetapi di bagian C berkaitan dengan pendekatan-pendekatan yang didasarkan pada tradisi, di situ tertera bahwa Alkitab bukanlah kumpulan teks-teks yang tidak berhubungan satu sama lain. Nah, di situ saya bingung. Kok di bagian kalimat berikutnya dia mengatakan bahwa menghilangkan perjanjian baru, perjanjian lama berarti mencabut perjanjian baru dari akar historisnya. Nah, di situ saya bingung apakah ada penjelasan khusus mengenai hal ini, Pastor? Iya, sebetulnya dua ungkapan itu kan sama. Menghilangkan perjanjian lama itu sama juga dengan menghilangkan perjanjian baru. Mengapa? Karena perjanjian lama dan perjanjian baru ini ada dalam satu keutuhan. Ya, kalau kita merenungkan perjanjian baru tanpa mengetahui apa-apa tentang perjanjian lama, kita tidak bisa menangkap maksudnya. Yesus sendiri kan hidup di dalam tradisi Yahudi dengan kitab suci yang mereka miliki, yaitu perjanjian lama itu. Apa yang diwartakan oleh Yesus dalam tradisi Yahudi meneruskan juga apa yang sudah diwartakan dalam perjanjian lama. Memang ada sesuatu yang baru yang dibawa oleh Yesus. Dan apa yang diwartakan oleh Yesus terjadi dalam peristiwa hidup Yesus, inilah yang kemudian dikisahkan dalam perjanjian baru. Tapi semua yang diceritakan tentang Yesus oleh perjanjian baru itu selalu dikaitkan dengan perjanjian lama. Misalnya katakanlah apa yang terjadi pada peristiwa hidup Yesus itu memenuhi apa yang sudah dijanjikan di dalam perjanjian lama, atau menggenapi apa yang sudah diwartakan oleh para nabi misalnya. Maka kalau kita membaca awal Injil Matius misalnya di dalam kisah kanak-kanak, kita akan temukan suatu peredaksian yang mirip. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Allah. Di mana? Di perjanjian lama. Hal ini terjadi supaya genaplah apa yang disampaikan oleh nabi. Nabi di mana? Di dalam perjanjian lama. Nah, hidup Yesus sendiri kemudian direnungkan itu juga dengan dasar-dasar pemahaman yang ada di dalam perjanjian lama. Kalau kita kenal Yesus itu Kristus, Mesias, dari mana orang mendapatkan gelar tentang Mesias ini? Apakah ini gelar yang tiba-tiba muncul dan disematkan pada Yesus? Oh, ternyata tidak. Itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Kalau Matius mengatakan Yesus ini adalah Immanuel, mengapa Yesus disebut sebagai Immanuel? Ya, pasti orang merenungkan Yesus lagi di dalam warta, misalnya pewartaan Nabi Yesaya tentang seorang wanita muda yang akan mengandung, yang akan melahirkan anak laki-laki, dan anak itu akan dinamakan Immanuel. Ya, kalau kita menghilangkan perjanjian lama, kita seperti menghilangkan pondasi. Ya, yang menjadi dasar dari seluruh pemahaman kita untuk mengenali siapa Yesus itu. Maka dua ungkapan itu menurut saya justru ungkapan yang saling melengkapi. Kalau kita menghilangkan perjanjian lama, kita juga menghilangkan perjanjian baru. Karena apa? Karena perjanjian baru dan perjanjian lama itu terhubungkan, tidak terpisahkan. Kita menyebut perjanjian baru, perjanjian lama, tetapi ini kitab suci kita yang satu. Ya, maka untuk saya sendiri yang kamu kutip tadi, dua hal yang kamu kutip tadi justru menunjukkan satu pemahaman yang sama. Kita tidak bisa memisahkan perjanjian baru dan perjanjian lama.
Kita tidak bisa mengatakan seperti Marcion mengatakan perjanjian baru itu lebih unggul daripada perjanjian lama. Ya, saya punya dosen di Manila itu yang mengatakan hal yang sama. Dia banyak belajar tentang perjanjian lama, sehingga fokus dia itu ke perjanjian lama. Dan dia mengatakan, kalau kamu menghilangkan perjanjian lama, kamu tidak tahu apa-apa tentang perjanjian baru. Ya, maka peristiwa-peristiwa hidup Yesus pun diceritakan di dalam Injil-Injil kita berdasarkan juga kesaksian-kesaksian perjanjian lama. Nah, besok kita akan belajar misalnya tentang kristologi. Paham-paham kristologi yang dibangun di dalam perjanjian baru itu tidak baru sama sekali, tetapi sudah berakar pada pemahaman-pemahaman yang ada di perjanjian lama. Oke, jelas? Jelas, Pastor. Oke, terima kasih. Masih ada satu lagi kalau masih ada? Kalau tidak, saya lanjutkan lebih dahulu. Nah, ini kaitan dengan dua pendekatan yang akan kita pelajari hari-hari ini. Baik, sedikit mengulang tadi. Dari peristiwa, kemudian apa yang terjadi itu dikisahkan. Mungkin nanti Romo Indra menjelaskan sedikit misalnya tentang teks Yesaya, ya. Nabi Yesaya. Ketika dia memberi pewartaan, pewartaannya lisan. Tidak ada pengikut Yesaya yang kemudian menuliskan pewartaan Yesaya itu. Bahkan teks Yesaya itu dituliskan berabad-abad sesudah peristiwa historis Nabi Yesaya itu sendiri. Maka pasti sudah melibatkan suatu perkembangan, suatu proses yang panjang. Tetapi apa yang diwartakan oleh Yesaya dalam waktu kemudian diingat-ingat, direnungkan. Oh, Nabi Yesaya pernah menegur kita dengan keras misalnya. Dan inilah yang diingat, inilah yang tadi diwartakan secara lisan. Dalam tahap kemudian, puluhan tahun kemudian katakanlah seperti itu, mulai muncul teks-teks yang menuliskan pewartaan Nabi Yesaya atau kisah hidup Nabi Yesaya. Dan apa yang sudah tersedia inilah yang kemudian disusun dalam suatu kisah lengkap tentang Nabi Yesaya misalnya. Sampai kita sekarang punya teks yang kita miliki. Dan teks inilah yang saat ini kita baca. Maka orang bisa membaca teks itu dengan dua pilihan. Pilihan pertama adalah orang tidak mempedulikan proses terbentuknya teks itu. Orang tidak mempedulikan Yesaya itu ditulis di mana, ditulis oleh siapa, di tahun berapa teks itu terbentuk. Tetapi orang hanya lebih memfokuskan perhatian pada teks yang sekarang ini saya hadapi. Kalau sekarang saya punya teks ini, ya ini yang saya perhatikan. Ini yang saya baca. Saya tidak peduli pada apa yang terjadi pada zaman Nabi Yesaya itu. Saya tidak peduli pada proses pembentukan teks, tradisi lisan sampai tertulis pada peredaksian itu. Saya tidak terlalu peduli ada Yesaya pertama, ada Deutero Yesaya, ada Trito Yesaya itu. Saya hanya peduli pada teks yang sekarang saya hadapi, Yesaya 1 sampai Yesaya terakhir, 66 itu. Sebagai satu kesatuan teks. Ini yang saya pelajari. Maka pendekatan inilah yang kita sebut sebagai pendekatan sinkronis. Ya, sin itu bersama atau sama, kronos itu waktu. Saya lebih memperhitungkan apa yang saya hadapi sekarang ini. Tidak memperhitungkan proses panjang antar waktu yang menandai terbentuknya atau proses terbentuknya kitab Yesaya. Nah, pendekatan yang lain inilah yang kita sebut sebagai pendekatan diakronis. Ya, dia itu antar atau melalui dan kronos itu waktu. Maka pendekatan diakronis adalah pendekatan cara membaca teks kitab suci yang sangat memperhatikan proses sejarah.
proses terbentuknya sebuah teks, ya. Bagaimana toh sekarang saya punya kitab Yesaya sekarang ini, tapi apakah itu penulisan kitab Yesaya itu selesai dalam 10 tahun misalnya? Ataukah proses pembentukan teks yang sekarang kita sebut sebagai kitab Yesaya itu membutuhkan rentang waktu yang panjang? Dari Nabi Yesaya sendiri sampai terbentuknya teks, ini ada rentang waktu berapa tahun ini? Cukup 1 abad? Atau bahkan ini berabad-abad untuk sampai pada teks yang sekarang kita sebut sebagai teks Nabi Yesaya. Dan inilah yang kemudian akan kita pelajari dengan pendekatan diakronis, ya, yang memperhitungkan sejarah terbentuknya teks. Yang kita pelajari nanti dalam kelas-kelas kita. Maka kita bisa mengatakan bahwa kitab suci itu adalah tulisan yang memuat sabda Allah. Sabda Allah itu abadi. Ya, sabda Allah itu tidak tergantikan. Tetapi sabda Allah itu sekarang dituangkan dalam bahasa manusia. Ya, kalau dalam perjanjian lama berarti sabda Allah itu sekarang dituangkan dalam bahasa Ibrani. Sebagian kecil saja ditulis dalam bahasa Aram misalnya. Perjanjian baru itu adalah sabda Allah yang dituangkan dalam bahasa Yunani. Dan kita akan selalu bertanya-tanya, Yesus itu orang Yahudi. Pada zamannya mereka berbicara bahasa Aram. Murid-muridnya Yesus itu orang Yahudi. Tetapi mengapa berita tentang Yesus, Injil misalnya, surat-surat misalnya, ditulis dalam bahasa Yunani, tidak dalam bahasanya Yesus, bahasanya Aram atau bahasa Aram. Ya, maka ini juga menunjukkan proses, ya, bahwa peristiwa hidup Yesus pun sebagai orang Yahudi yang berbahasa Aram itu ternyata ditulis dalam kisah-kisah berbahasa Yunani. Ini sendiri sudah menunjukkan rentang waktu yang panjang, menunjukkan peralihan tempat dari Yesus yang ada di Palestina sampai pada teks-teks tulisan kisah tentang Yesus yang ditulis kemungkinan besar sudah di luar Palestina. Sehingga bahasa yang digunakan juga bukan bahasa orang Palestina, bahasa Ibrani, tetapi yang digunakan adalah bahasa orang-orang setempat di mana teks itu ditulis. Dan ternyata mereka berbahasa Yunani. Ya, maka sabda Allah ini dinyatakan oleh Allah dalam kelangsungan sejarah. Dan itu berpuncak pada kebangkitan Yesus yang diimani sebagai Mesias, anak Allah. Nah, dengan merumuskan pemahaman tentang kitab suci seperti ini, saya itu kembali lagi ke ide yang tadi ditanyakan. Kita tidak bisa melepaskan perjanjian baru ini dari perjanjian lama. Maka ini adalah sabda Allah, Allah yang dalam kelangsungan sejarah dari penciptaan sampai pada peristiwa-peristiwa awal sejarah Israel, sampai pada peristiwa Yesus. Maka ini kelangsungan sejarah yang tidak terputus, terpotong, melaksanakan karya keselamatannya yang berpuncak pada peristiwa hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan Yesus itu siapa? Yesus itulah yang diimani sebagai Mesias, anak Allah. Maka ini adalah sabda Allah yang terus-menerus melaksanakan karya sejarah. Meskipun yang termuat di dalamnya, di dalam kitab suci itu adalah sabda Allah, kita selalu menyadari bahwa teks kitab suci itu tidak jatuh begitu saja dari langit dalam wujud yang sekarang ini kita miliki. Tetapi untuk sampai pada teks ini, kita butuh proses panjang pembentukan teks yang bisa kita analisa itu. Semua teks kitab suci kita itu terbentuk dalam satu proses sejarah, proses historis. Ya, ditulis, dibentuk, diedit di suatu tempat tertentu, dengan waktu tertentu, dalam bahasa tertentu, dengan kebudayaan yang tertentu juga. Maka ini hal-hal yang selalu harus kita pertimbangkan, konteks yang selalu harus kita
pertimbangkan ketika kita membaca kitab suci. Karena terbentuk dalam suatu tempat tertentu, waktu tertentu, maka penulisan teks kitab suci kita juga terikat pada kesepakatan-kesepakatan, konvensi-konvensi penulisan yang biasa dipergunakan di tempat-tempat di mana teks-teks tersebut ditulis. Ada gaya sastra tertentu, ada puisi, ada yang namanya sastra hikmat, kemudian nanti ada kisah sejarah atau legenda, ada bentuk-bentuk sastra yang berbeda-beda. Kaidah-kaidah bahasanya juga berbeda-beda. Sehingga sabda Allah itu memang abadi, mengatasi sejarah, tetapi teks kitab suci yang memuat sabda Allah itu merupakan produk sejarah. Ya, sabda Allah yang abadi itu akhirnya masuk, ya, terjemahkan di dalam tulisan, di dalam teks yang sekarang ini kita miliki dan akan kita baca. Nah, maka ini gambaran yang selalu juga perlu kita miliki kalau kita mau membaca sebuah teks. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tulisan-tulisan yang ada di situ, kitab-kitab atau buku-buku atau surat-surat yang ada di situ tidak terbentuk dalam satu waktu yang singkat, tetapi terbentuk dalam suatu proses sejarah yang panjang. Nah, sekarang kita minta tolong Romo Indra yang sangat memahami pasti teks Yesaya misalnya untuk memberi ilustrasi apakah teks Yesaya yang sedemikian panjang itu juga terbentuk dalam satu waktu yang pendek saja. Ataukah ini ada proses sejarah yang panjang sehingga juga melibatkan konteks yang berbeda-beda untuk memahami teks Yesaya ini. Monggo Romo Indra kita minta bantuan penjelasan itu. Baik, terima kasih Romo Eko. Baik teman-teman, mau menunjukkan bahwa proses peredaksian teks itu bisa sangat panjang ya. Jadi bahkan kalau kita mengambil dari contoh Nabi Yesaya, kalau kita memperhatikan kitab Nabi Yesaya bagian bab 1 ayat 1 begitu, lalu jelas konteks Nabi Yesaya itu adalah pada zaman Uzia ya. Itu berarti abad ke-8 sebelum Masehi ya. Dan demikian praktis Nabi Yesaya yang pertama itu sebetulnya berkarya pada abad ke-8. Kalau kita bicara mengenai Nabi Yesaya, biasanya kita tahu ini adalah abad ke-8. Ya. Nah, nubuat itu, nubuat Nabi terus berjalan terus, berlangsung terus. Ya. Sampai suatu saat, pada zaman Israel dibuang, lalu muncul lagi seorang nabi, mungkin ya seorang nabi atau tidak tahu lah saya. Seorang nabi atau beberapa nabi yang mewartakan, dan pewartaannya ini cukup banyak dipengaruhi atau warna dari kitab Nabi Yesaya itu diulang lagi dan memberikan sebuah pewartaan pada konteks yang berbeda, yaitu pada konteks ketika bangsa Israel dibuang. Itu kentara kalau kita membaca Yesaya 40 ya, mulai dengan 40. Nah, ini teks ini kemudian dalam nanti peredaksian akhir, walaupun teks ini berasal dari abad ke-6, kemudian karena nadanya mirip dengan nada Yesaya abad ke-8 itu, lalu dijadikan satu, diberi nama Yesaya kedua. Demikian halnya juga pada nanti ketika Israel pulang dari pembuangan itu ada seorang nabi lagi yang muncul untuk menanggapi ketika bangsa Israel yang pulang dari pembuangan itu mengalami banyak kekecewaan. Karena apa? Karena apa yang dijanjikan oleh Nabi Yesaya kedua itu, anonim sebetulnya, ternyata tidak terpenuhi. Nah, nabi yang ketiga ini yang berasal dari periode sesudah pembuangan ini mencoba menanggapi itu. Nah, ini teks ini karena berkaitan dengan Yesaya yang kedua, dan Yesaya yang kedua berkaitan dengan Yesaya pertama, akhirnya oleh redaksi akhir itu dijadikan satu,
yang 66 bab. Padahal kalau kita melihat sebetulnya Yesaya 66 bab itu terdiri dari paling tidak dari 3 periode, abad ke-8, abad ke-6, dan abad sesudah pembuangan. Nah, dari situ sekarang dijadikan satu dan kita menganggapnya itu adalah kitab Nabi Yesaya, tetapi dari perspektif historis sejarah kita mesti sadar bahwa di situ sebetulnya ada banyak tangan yang ikut ambil bagian di sana. Itu Romo Eko mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran kurang lebih mengenai bagaimana gambaran proses peredaksian kitab Nabi Yesaya sehingga menjadi yang sekarang kita miliki. Mudah-mudahan menambah gambaran bagi teman-teman mengenai proses penulisan kitab suci yang tidak sekali jadi itu. Tambah sini, tambah sana, kadang-kadang dikurangi dan seterusnya. Monggo, terima kasih. Terima kasih Ramandra. Jadi kelihatan sekarang kalau kita mengambil contoh kitab Yesaya ada rentang waktu berapa abad itu peristiwanya. Sehingga nanti kalau kita bicara tentang konteks, ya konteks yang mana? Ya, konteks peristiwa historis yang disebut Nabi Yesaya yang ada di dalam Yesaya pertama itu ternyata dari abad ke-8. Ada suatu konteks tertentu, sejarah Israel yang pasti memotivasi orang seperti Yesaya itu untuk mewartakan seruan-seruan kenabiannya. Ada situasi yang berbeda di abad ke-6, zaman pembuangan itu. Pasti 2 abad sesudah peristiwa Yesaya sendiri, ini zamannya sudah berubah. Ada konteks yang pasti juga memotivasi orang meneruskan pewartaan Yesaya itu di tanah pembuangan misalnya. Sampai juga konteks yang pasti berbeda di Trito Yesaya. Dan nanti juga akan ada suatu proses peredaksian yang panjang sampai pada akhirnya teks Yesaya itu menjadi satu kesatuan teks. Ini panjang sekali, bab 1 sampai bab 66. Kalau kita lihat misalnya yang lebih pendek lah, surat Paulus misalnya. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Orang sudah bertanya, ini satu surat yang utuh dari awal sampai akhir, ataukah ini sebetulnya 2 atau 3 surat yang disusun menjadi satu? Dan mengapa orang bertanya seperti itu? Oh, di awal itu Paulus itu bahasanya itu sangat lembut. Sangat bersahabat. Tetapi tiba-tiba di bab 3 itu dia bicara tentang anjing-anjing, tentang penyunat-penyunat yang palsu. Mengapa ada suatu gaya bicara yang sangat berbeda dalam satu surat yang sama? Nah, ini hanya untuk menunjukkan bahwa suatu teks kitab suci sampai kepada kita itu lewat proses penulisan yang panjang, lewat peredaksian yang panjang. Ada konteks-konteks yang nanti harus kita lihat. Ada konteks peristiwanya, ya, peristiwa hidup Yesaya atau kisah tentang Paulus. Ada konteks tentang penginjilnya, ya, konteks jemaatnya juga. Karena Injil itu selalu ditujukan untuk jemaat tertentu. Pewartaan tentang para nabi itu juga dituliskan untuk jemaat tertentu. Dan situasi jemaat itu juga pasti harus kita perhitungkan. Motif-motif teologinya pasti nanti juga sudah akan cukup berbeda kalau kita lihat perkembangan sejarah permenungannya. Ya, maka ini satu poin yang saya kira untuk pertemuan kita pada kesempatan ini paling perlu untuk kita perhatikan bahwa teks kita tidak terbentuk dalam waktu yang sangat singkat. Tapi terbentuk dalam suatu proses penulisan yang memakan waktu yang panjang. Nah, tentu saja perjalanan waktu ini tidak hanya linear, tapi perjalanan waktu ini kan perjalanan permenungan. Refleksi ulang. Ya, sudah ada sangat banyak cerita. Tetapi orang seperti Lukas tadi mengatakan, aku menyelidiki peristiwa-peristiwa itu dari asal mulanya. Dari awal mulanya. Berarti ada sesuatu yang berjalan, yang direnungkan lagi. Oh, ini benar, diperkembangkan sampai pada akhirnya teks itu terbentuk. Nah, kita nanti ketika kita mempelajari misalnya suatu teks dengan pendekatan diakronis antar waktu yang memperhitungkan terbentuknya
teks ini, sejarah pembentukan teks, kita akan banyak bertemu dengan proses ini, ya, lisan, tulisan, perikop, tradisi peredaksian, motif-motif teologi, jemaatnya seperti apa, penulisnya seperti apa. Ini pendekatan pertama yang nanti akan kita pelajari, ya, kelas A dengan saya lebih dahulu mempelajari pendekatan diakronis ini, antar waktu. Sementara kelas B mulai minggu depan itu akan lebih bicara tentang pendekatan sinkronis dulu. Saya tidak terlalu memberi perhatian pada peristiwa sejarah terbentuknya teks, tapi yang saya perhatikan adalah teks yang sekarang ini saya miliki, saya baca. Ini dua pendekatan yang sekarang ini diperkembangkan. Tetapi kita selalu harus menyadari bahwa dua pendekatan ini tidak mengeksklusikan satu sama lain. Kalau saya sudah menggunakan pendekatan diakronis, saya tidak usah memperhatikan pendekatan sinkronis. Atau sebaliknya, kalau saya membaca teks secara sinkronis, saya tidak perlu itu memperhatikan secara historis. Dua pendekatan ini akan saling melengkapi. Kemarin sudah tampak dalam penjelasan Romo Indra dari dokumen Komisi Kitab Suci Kepausan ini. Ini bukan dua pendekatan yang harus dibenturkan satu sama lain, tapi harus digunakan bersama-sama untuk menangkap makna dari sebuah teks yang kita baca. Supaya makna itu bisa kita tarik keluar dan menjadi bermakna, aktual, relevan untuk kita sekarang ini. Oke, ini pendekatan diakronis sinkronis yang saya sampaikan juga teksnya dan nanti bisa dibaca sendiri. Saya sekarang mau memberi ilustrasi sedikit tentang pendekatan ini. Ya, maaf. Baik, ini tentang pendekatan diakronis dan pendekatan sinkronis dalam menafsirkan teks kitab suci. Apakah ada teman-teman yang pernah melihat gambar ini? Pernah kenal gedung ini? Pernah. Ya. Ya, ini adalah lobi gedung FTW pasca sarjana seperti ini kalau malam. Ini dulu saya foto malam-malam. Kalau siang seperti ini. Ya, sekarang kita hanya tahu gedung pasca sarjana FTW itu seperti itu. Kita bisa melihatnya, kita bisa menggambarkannya, mendeskripsikannya. Seperti apa? Oh, warna luarnya adalah putih krem. Oh, pilar-pilarnya itu aksen abu-abu. Oh, ada warna kuning. Mengapa warna kuning? Oh, karena ini adalah fakultas seperti yang kepausan. Maka warna kepausan itu ditampilkan di situ. Oh, ada logo di situ. Kalau masuk, oh, itu ada gambar pelikan. Kita bertanya, mengapa ada gambar pelikan? Oh, karena uskupnya waktu itu adalah Monsinyur Pujo Sumarto misalnya, dan seterusnya. Dari bentuk yang sekarang ada, kita bisa mencoba memahami. Ini yang sebetulnya nanti akan menjadi pendekatan sinkronis. Saya hanya memperhatikan bentuk yang sekarang ada, mencoba untuk mengerti teks itu. Sama seperti saya memperhatikan bentuk gedung pasca sarjana dan saya mendeskripsikan itu. Mencari informasi, ya, pemaknaan yang mungkin muncul dari situ. Tetapi untuk sampai pada bentuk seperti ini ada proses panjang sekali. Ini yang dulu terjadi sebelum menjadi bentuk akhir. Kalian tidak akan pernah mengenali ini, di mana ini. Ya, dan ini adalah lobi di depan sekretariat itu. Masih ada lubang di atas ini. Yang sekarang tidak ada, ditutup. Dulu ada, tetapi kemudian orang berdiskusi. Ya? Slide-nya belum pindah, Rom. Slide-nya belum pindah? Iya. Oke. Sudah? Ya. Oke. Nah, ini dulu ada, terbentuk seperti ini.
Tetapi sekarang tidak ada. Maka ada lubangnya, tetapi kemudian setelah perdebatan macam-macam, untuk apa lubang seperti ini ditutup. Tidak digunakan lubang ini. Lanjut lagi. Ini proses yang sudah terjadi, ada pilar-pilar, sudah terbentuk seperti itu. Kemudian ketika dites itu, kekuatan betonnya tidak masuk. Maka beton pilar-pilar yang banyak itu dihancurkan lagi. Menjadi seperti ini. Lalu nanti dibangun lagi. Ini tahap-tahap yang dilalui. Untuk sampai pada bentuk yang sekarang kita miliki. Maka lihat, untuk sampai pada bentuk yang sekarang kita miliki, kita lihat proses ke belakang. Sebelum menjadi seperti ini, seperti apa toh? Oh, ada proses seperti ini. Apakah yang terjadi sekarang itu sama persis dengan yang dulu dibuat? Oh, ternyata tidak. Contohnya di sini ada lubang di situ yang sekarang ditutup. Sekarang tidak ada lagi, tapi dulu ada dalam proses pembentukannya itu. Ada proses-proses lain dan di belakang yang selalu kita cari seperti apa toh dulu yang terjadi, proses pembentukannya seperti apa. Nah, inilah yang kita kenal sebagai pendekatan historis, diakronis. Saya mempelajari teks seperti ini dengan bertanya, proses seperti apakah yang terjadi dalam pembentukan teks sehingga saya punya teks seperti ini. Sementara pendekatan yang diakronis adalah pendekatan yang lebih menampilkan atau memfokuskan perhatian pada teks yang sekarang ini saya miliki. Nah, di slide berikutnya itu lebih penjelasan yang sama dengan yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, kita tinggal punya 10 menit. Apakah ada yang bertanya atau memberi masukan? Atau membaca informasi yang lain? Atau Romo Indra mau menambahkan sesuatu lebih dahulu? Itu ada teman dari MSF. Oke, teman MSF, silakan. Ya, terima kasih Romo atas waktunya. Saya ingin bertanya, manfaat dari yang tulis kalau misalnya kita baca sesuai sinkronis kan, misalnya ya, saya pernah baca penyakit kusta. Dalam penyakit kusta zaman dulu bukan penyakit kusta yang seperti sekarang. Jadi kan makna yang diambil dari sekarang, kan kalau orang-orang cuma baca yang sinkronis, mereka bakal beranggapan bahwa Yesus ini bisa menyembuhkan penyakit kusta yang misalnya tangan jadi bau. Kalau misalnya di perjanjian lama konteksnya itu bukan seperti itu gitu. Jadi maksudnya sebenarnya apa sih manfaat di sini? Apakah diakronis ini bakal membuat iman umat semakin bertambah atau bagaimana? Oke, semoga saya jelas menangkap ya tadi tentang kusta. Ya, itu kan juga soal terjemahan bahwa kita sampai pada teks seperti ini dan di sini ada yang namanya kusta. Dan apakah yang dimaksud di dalam teks itu adalah penyakit yang sama seperti sekarang kita pahami sebagai kusta atau itu segala macam penyakit kulit yang memunculkan bintik-bintik di dalam kulit kita ini. Ataukah itu sama dengan penyakit kusta yang sekarang kita pahami? Itu juga soal penterjemahan. Maka tadi juga soal pembahasaan, bahasa yang berbeda yang digunakan oleh orang itu dan yang sekarang kita gunakan. Maka menerjemahkan itu sendiri sebetulnya sudah melibatkan suatu penafsiran, interpretasi. Nah, ini pasti membantu kita. Kalau kita melihat situasi historis pada zaman itu dengan membandingkan dengan situasi kita zaman ini. Kita selalu bertanya, dalam konteks Yesus waktu itu, apa toh penyakit yang disebut penyakit kusta itu? Apa yang akan dialami oleh orang yang menderita kusta ini? Ya, dikucilkan misalnya. Ya, kalau menurut kitab Imamat dia kemana-mana itu harus dengan bel
supaya bel itu berbunyi dan orang tahu, oh ada orang kusta yang mau jalan. Kalau orang mau memberi derma pada orang kusta itu, orang punya tempat tertentu. Oh, dia tidak diperbolehkan hidup di dalam lingkungan bersama masyarakat lain. Tidak boleh beribadah misalnya. Nah, ini kan unsur-unsur historis yang membantu kita untuk memahami dalam konteks kisah itu seperti apa toh nasib orang kusta itu. Sehingga kalau Yesus itu justru hadir bagi orang kusta dan menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang Farisi misalnya, lalu kita bertanya, mengapa orang Farisi tidak senang? Karena kebiasaannya orang justru menghindari orang-orang kusta itu. Supaya tidak tertular noda atau badannya itu supaya tetap bersih, tidak menjadi kotor karena bersentuhan dengan orang kusta. Lah kok Yesus malah menjadi satu dengan orang kusta? Nah, semakin kita mengerti banyak informasi historis tentang kusta dan orang kusta pada zaman itu, semakin kita terbantu untuk memahami teksnya. Memahami kemarahan orang-orang Farisi yang melihat Yesus datang kepada orang kusta. Atau memahami kehadiran Yesus. Bahwa dia memang hadir justru untuk orang-orang yang disisihkan dalam masyarakatnya. Ketika Yesus makan bersama dengan pemungut cukai, orang-orang Farisi protes lewat para murid. Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu kita bertanya, mengapa orang Farisi protes? Dan kalau itu kita lihat di dalam situasi historis pada zaman itu, itulah cara hidup mereka. Tidak layak kita ini makan bersama dengan pemungut cukai ini. Karena mereka itu orang yang bekerja untuk orang kafir. Yang praktis ini disisihkan dari masyarakat Yahudi. Sementara Yesus justru datang kepada mereka. Dan kesempatan itu menjadi kesempatan bagi Yesus untuk mengatakan, anak manusia itu datang bukan untuk menyelamatkan orang benar, tetapi untuk menyelamatkan orang berdosa. Maka hanya dengan memahami konteks historis peristiwa itu, kita bisa menarik makna yang lebih banyak. Ya, bahwa kehadiran Yesus ternyata justru kehadiran untuk mereka yang disisihkan. Orang kusta, para pemungut cukai, dan orang berdosa itu. Sehingga menurut saya, semakin kita memahami konteks historisnya, realitas historis yang muncul di dalam teks itu, kita justru semakin diteguhkan. Artinya semakin dipermudah untuk menarik makna dari teks yang sedang kita baca. Itu tanggapan saya. Semoga yang saya tangkap jelas karena tadi suaranya agak tidak jelas. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Atau Romo Indra ada kata-kata penutup sebelum kita mengakhiri pertemuan kita? Ya, mungkin kita harus bicara mengenai minggu depan ya. Ya. Dan teman-teman, apakah kita akan mengadakan perkuliahan luring atau bagaimana? Karena minggu depan kita akan membagi kelas. Yang satu kelas bersama Romo Eko, tadi mulai dengan historis kritis. Yang kelas B bersama saya, kita mulai dengan diakronis. Ada 2 kelas. Ruang 20 dan 21 saya kira. Lalu di situ apakah kita akan mulai luring begitu Romo atau bagaimana? Untuk luring kita menunggu, mungkin nanti siang dalam rapat Dewan Harian diputuskan apakah kita sudah bisa luring ataukah masih dalam bentuk daring. Ya, oke. Lalu kalau bisa luring ya saya lebih memilih luring. Ya, luring dalam arti hibrid begitu Mas? Iya, tetap hibrid. Ya. Kelas 20 sebetulnya bisa datang semua karena itu cukup luas. Tapi kelas 21 itu memang harus dibagi 2. Maka yang nanti kelas A yang bersama saya itu pasti separuh di kelas, separuh di rumah. Kalau kita sudah dimungkinkan untuk pertemuan luring besok. Jadi mengenai hal ini teman-teman kita akan menunggu. Tapi kalau saya lihat
tanggal 3 itu ternyata nyepi, hari libur. Payah lah. Oh iya, Berarti nyepi. kita mulai tanggal 10 itu berarti. Iya. Jadi mungkin Ya, atau nanti paling tidak kalaupun nyepi, kita Romo Indra, saya membuatkan bahan pengantar yang bisa dipelajari sendiri-sendiri lebih supaya dalam. kita tidak habis di situ ya. Nanti saya akan memberikan bahan untuk dipersiapkan seperti itu. Oke. Boleh? Ya, saya kira itu saja Romo. Jadi mulai minggu depan, Kamis depan, kelas kita bagi 2, kelas A dan kelas B, supaya lebih efektif dan bisa sekali jalan 2 pulau terlampaui begitu. Iya. Belajarnya Oke. ya, daripada harus campur-campur begitu. Kemudian nanti silahkan menyimak LMS saja sambil menunggu keputusan-keputusan yang mohon maaf kalau seandainya terpaksa ada yang mendadak keputusannya. Tadinya direncanakan hibrid, luring, wah ternyata tidak bisa. Lalu sudah siap main sepeda, sudah bersihin sepeda harus masukin lagi dan jadi ya itu mohon maaf dalam situasi seperti ini saya kira. Baik begitu, itu saja Romo Eko yang bisa saya sampaikan. Jadi kita lebih untuk nanti ke depannya bagaimana. Oke, terima kasih Romo Indra dan teman-teman. Kita akan mengakhiri pertemuan kita. Tentu kalau ada pertanyaan yang harus kami jelaskan lebih lanjut, bisa disampaikan pertanyaan itu lewat LMS dan secepatnya itu kita tanggapi. Tapi untuk saya sendiri, saya lebih cepat nanggapi kalau dikirim lewat WhatsApp. Sama. Ya, karena LMS itu susah untuk nanggapi, buka tutupnya itu bosen saya. Lebih baik lewat WA, kemudian akan dengan cepat kami tanggapi. Ya, terima kasih Romo. Ya. Boleh secara lisan. Oh iya, atau di refer, jadi nanti Bambang bisa langsung menemui Romo Indra. Baik, terima kasih Romo dan teman-teman. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita. Terima kasih. Waduh, aku kudu